Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek 2 pemrograman komputer, di mana dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman komputer ini ada 3. Yang pertama adalah Ibu Chori Sormin SSI MSI, yang kedua adalah Ibu Niken Rarasati SSI MSI, yang ketiga adalah Ibu Gusmi Holija SSI MSI. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama adalah Ramadan dengan NIM F1C221019, dan yang kedua adalah David Scam Raja Guguk F1C221031, dan yang ketiga adalah Wanti Perduri Syotang dengan NIM F1C221046. Materi program yang kami jalankan pada proyek ini ada 3. Yang pertama adalah script and function, yang kedua adalah percabangan, dan yang ketiga adalah perulangan. Untuk menghitung akar-akar persamaan, kami menjalankan proyek yaitu menghitung akar-akar persamaan dan metode, bahkan 2 metode, yaitu metode bisection dan metode Gauss-Jordan. Metode bisection sendiri adalah metode sederhana untuk metode yang sederhana, namun selalu dapat mencari akar persamaan yang akan dicari. Sedangkan metode Gauss-Jordan sendiri adalah metode yang digunakan dalam mengeliminasi suatu metode dengan mengoperasikan nilai matriks sehingga matriks menjadi sederhana. Adapun sintaks yang kami gunakan yaitu seperti ini. Kami akan menampilkannya pada MATLAB. Ini adalah contoh sintaks yang telah kami gunakan dalam proyek pemrograman komputer di kelompok 7. Yang pertama, kami ingin mendisplay kelompok 7 dan mendisplay anggota kelompok. Yang pertama, display Ramadan F1C221019, yang kedua, display David Scam Raja Gugu F1C221031, yang ketiga, display Wanti Perduri Syotang F1C221046. Lalu kami mendisplay program studi matematika, display dosen pengampu ada 3, Ibu Chori Sormin SSI MSI, Ibu Niken Rarasati SSI MSI, dan Ibu Gusmi Holija SSI MSI. Lalu kami gunakan CLC yang berguna untuk menghapus tampilan yang tidak diperlukan dalam komen Windows. Selanjutnya, kami mendisplay judul proyek kami, yaitu Proyek 2 Pemrograman Komputer. Di sini kami mendisplay judulnya. Lalu bagian ini adalah display, silakan pilih salah satu opsi apa yang ingin Anda cari di bawah ini. Ada 2 opsi yang kami gunakan, yaitu yang pertama, display 1 menggunakan metode bisection, dan display pilih 2 menggunakan metode Gauss. Lalu, P sama dengan input untuk memunculkan pilihan dari metode yang ingin kita lakukan. Lalu printf. Lalu untuk memanggil nilai P, kita di sini gunakan switch atau perulangan, sehingga akan memunculkan pilihan yang akan kita gunakan pada program yang ingin dijalankan. Setelah itu, case 1, kami gunakan CLC untuk menghapus tampilan yang tidak diperlukan pada program, lalu close all. Di sini kami gunakan F sebagai input masukan persamaan. Persamaan yang kami gunakan di sini adalah S, karena persamaan ini termasuk dalam string. Lalu A, kami input masukkan nilai A. Nilai A sendiri adalah nilai batas atas. Lalu B, input masukkan nilai B. Nilai B adalah nilai batas bawah. Selanjutnya ACC. ACC ini merupakan nilai toleransi, sehingga ACC diinput menjadi masukkan nilai toleransi atau epsilon. Lalu display
ingin menampilkan nilai C di mana C sendiri sama dengan A ditambah B dibagi 2, atau nilai batas atas ditambah nilai batas bawah dibagi 2 dengan I sama dengan 0. Lalu di sini memunculkan suatu perulangan di mana while ABS FC lebih besar daripada ACC, atau nilai absolut dari FC harus lebih besar daripada nilai toleransinya, di mana I sama dengan I ditambah 1, dengan printf seperti ini, jika FC dikali FB lebih kecil 0, akan memanggil A sama dengan C, dan else B sama dengan C, lalu di N akan menampilkan nilai C, di mana C sama dengan A ditambah B dibagi 2, lalu N. Lalu di printf kembali, setelah itu di display. Setelah di display, printf akan memunculkan akar persamaan yang dicari dari metode bisection sendiri. Setelah itu N. Lalu untuk sintaks yang digunakan pada metode Gauss-Jordan adalah ini, case 2-nya, di mana kami mengambil N input sebagai variabel sistem persamaan linear. Nah, di sini nanti tinggal masukkan berapa ISPL yang akan kita gunakan, baik 1, 2, atau 3. For I sama dengan 1 dibagi N, M sama dengan input entry data SPL baris ke, setelah itu di N. Setelah di N, akan display argumentasi matriks SPL untuk menampilkan display M. Di sini untuk I sama dengan 1N kurang 1, baru untuk J 1 ditambah 1 dibagi N, lalu untuk I sama dengan N dibagi minus 1 dibagi 2, lalu yang terakhir untuk I sama dengan 1 dibagi N. Nah, nanti sintaks ini akan menghasilkan display matriks dari hasil eliminasi Gauss-Jordan dan memanggil display M untuk memunculkan solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Lalu di N. Apabila program ini dijalankan, maka di run Command Windows akan menampilkan seperti ini, yaitu Project 2 pemrograman komputer, yaitu menghitung akar-akar persamaan dan metode praktis sistem persamaan linear. Misal, kita mau memunculkan metode bisection, pilih 1. Nanti akan muncul seperti ini, kita akan masukkan persamaannya. Untuk persamaannya kami sudah munculkan di PPT kami sendiri, yaitu ini. Setelah program di run, tampilan command Windows-nya sama seperti yang di MATLAB tadi, yaitu Project 2 pemrograman komputer dengan judul menghitung akar-akar persamaan dan metode praktis sistem persamaan linear. Silakan pilih salah satu opsi apa yang ingin Anda cari di bawah ini. Lalu pilih 1 menggunakan metode bisection, pilih 2 menggunakan metode Gauss. Tadi kita memilih 1 menggunakan metode bisection dengan uji coba. Uji coba dilakukan pada case 1 dengan nilai fungsi X kuadrat dikurang X dikurang 6 dan memiliki batas atas 3 dan batas bawah minus 1 dengan nilai toleransi 98. Maka kalau misalnya kita tampilkan di MATLAB, dengan persamaan X, kita
dengan masukkan persamaan X kuadrat dikurang X dikurang 6 dengan nilai A-nya tadi 3 dan nilai B-nya sama dengan 1 dan nilai toleransi epsilonnya adalah 98. Maka akan didapatkan hasilnya adalah 2. Sama seperti yang di PPT. Mohon maaf, ini batas bawahnya adalah 1. Maka jika di run akan menghasilkan nilai dari fungsinya adalah 120 dan hasil dari metode bisection-nya adalah 1. Selanjutnya, kalau misalnya kita menggunakan pilihan opsi 2, uji coba yang dilakukan pada case 2 dengan menggunakan sistem persamaan linear X dikurang 2Y ditambah 2Z sama dengan 1, lalu 2X ditambah Y dikurang 3X sama dengan 5, lalu 3X dikurang 3Y dikurangin Z sama dengan 2. Kalau misalnya kita selesaikan dalam SPL, kita tidak perlu memunculkan variabelnya, cukup memunculkan angka dari SPL yang digunakan. Kita mau CLC dulu, menghapus data yang tidak diperlukan. Lalu untuk langsung di Gauss, di project 2, di run, kita mau masukkan pilihan 2 dengan menggunakan metode Gauss dengan nilai yang tadi telah diketahui di PPT sebelumnya, maka kita menggunakan 3 sistem persamaan linear, di mana pada entry baris pertama, variabel tidak kita gunakan, maka kita hanya memasukkan nilainya, yaitu yang pertama tadi 1, minus 2, 2, dan 1. Lalu pada entry yang kedua adalah 2, 1, minus 3, lalu 5. Pada baris yang ketiga adalah 3, 3, minus 1, dan 2. Maka solusi dari SPL-nya adalah nilai dari X1 adalah 1,2857, nilai dari X2-nya adalah minus 1, dan X3 adalah minus 1,1429. Ini tampilan dari uji coba yang telah dilakukan pada case 2. Sekian dari presentasi proyek kelompok 2. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.